Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Kita percaya Tuhan selalu menuntun umatnya. Tuntunan Tuhan itu ajaib, karena ada Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan berkarya untuk kita. Itu sebabnya keajaiban itu nyata bagi kita. Dan Tuhan memang punya kehendak, dan kehendak Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Karena Tuhan yang beracara, karena Tuhan yang menetapkan, Tuhan juga yang akan bekerja untuk membuat kehendaknya terjadi. Seperti yang kita lihat apa yang terjadi waktu Yesus mati kayu salib. Dia katakan bahwa tirai terbelah jadi dua. Tuhan merombak bangunan yang dibuat oleh manusia. Bait suci bukan gedung-gedung. Bait suci itu adalah tubuh manusia. Engkau adalah bait Allah yang disucikan, dikuduskan oleh darah anak domba. Itu sebabnya Tuhan mau bahwa hidup ini murni untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Firman Tuhan jelas mengatakan perkataan Tuhan itu murni. Dikatakan di 2 Samuel 22 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu murni dan menjadi perisai untuk orang-orang yang berlindung pada firman itu, yang sungguh-sungguh menghidupi firman itu. Kita tahu bahwa firman itu benar, akurat, dan pasti terjadi. Karena firman itu murni. Tidak semua orang bisa menyukai firman Tuhan, karena semua orang hidupnya murni untuk Tuhan. Hanya orang yang menyukai kemurnian yang akan melakukan firman-Nya, yang hidup untuk hal yang murni. Pastikan bahwa hidup ini tidak terpengaruh dengan keadaan, karena engkau murni untuk Tuhan. Itu sebabnya engkau tidak takut dengan apapun, tidak khawatir, tidak menjadi galau dalam hidup ini, karena tahu Tuhan punya ketetapan. Hal-hal yang murni ini yang harus ada dalam kehidupanmu, karena Tuhan melakukannya pasti tepat, akurat. Dan Tuhan mencari orang-orang yang percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Banyak orang beribadah tidak murni hatinya beribadah, karena ibadah mereka hanya rutinitas. Bahkan orang mendengar firman pun tidak murni mau mendengar, karena dia tidak mau melakukannya. Pastikan bahwa engkau punya hati yang murni untuk datang pada Tuhan. Jangan bermegah dengan apapun, bermegahlah pada Tuhan. Orang yang murni akan Tuhan bermegah untuk Tuhan, bukan bermegah pada kepandaiannya, bermegah pada kemampuannya, bermegah pada kekayaannya. Ini yang firman Tuhan katakan. Itu sebab Tuhan memurnikan umatnya, karena Tuhan mau umat Tuhan itu hanya memuliakan Tuhan, hanya bangga akan Tuhan, bukan bangga yang lain. Kita lihat di Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang bermegah akan Tuhan, bukan bermegah pada manusia, pada gedung. Percaya Tuhan itu mau hanya Dia yang dimuliakan, Dia yang ditinggikan. Banyak orang tidak murni dalam ibadah. Mereka beribadah bukan untuk memuliakan Tuhan. Mereka memuliakan denominasinya, golongannya, gedung-gedungnya. Itu sebabnya Tuhan tutup semuanya. Karena ini saatnya umat Tuhan merenung. Mengapa demikian? Karena Tuhan sedang beracara, sedang memurnikan. Engkau datang kepada Tuhan, engkau menyembah Tuhan, engkau meninggikan Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhan mau umat ini spesial untuk memuliakan Tuhan. Hanya Tuhan yang dibanggakan, hanya Tuhan yang diharapkan. Hal yang murni itu tidak palsu. Banyak orang hidupnya dalam kepalsuan, tidak ada kemurnian. Untuk mencari Tuhan pun tidak murni, karena ada sesuatu. Pastikan hidup ini takut akan Tuhan murni. Itu sebabnya hidup harus menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Hal-hal yang murni itu jelas, tidak suam-suam, tidak antara ya dan tidak, ya, tidak dan tidak. Tidak ada tengah-tengah. Kita lihat sama-sama apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal-hal yang murni ini. Firman Tuhan jelas mengatakan di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang tidak murni itu jahat, karena nggak jelas antara ya dan tidak. Ya, tidak. Terang ya terang, gelap ya gelap. Nggak ada di tengah-tengah terang dan gelap. Samar-samar. Tuhan mau hidup ini jelas, murni, menjadi terang, artinya tidak kompromi dengan gelap, tidak bisa bersatu dengan gelap. Ini hal yang seperti ini Tuhan bangun untuk menunjukkan integritasnya umat Tuhan. Hanya orang yang murni hatinya yang bisa berintegritas dalam hidup ini, yang punya otoritas dalam hidupnya. Tuhan itu beracara untuk orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hal-hal yang murni yang ditujukan kepada umat Tuhan. Karena engkau murni, Tuhan pasti beracara, pasti bertindak. Tuhan selalu bekerja, firman-Nya benar, murni. Tangkap bahwa firman-Nya itu yang harus terjadi. Kalau engkau mengerti bahwa hidup ini karena firman, pastikan firman itu murni menjadi makananmu, menjadi kehidupanmu, bukan kehidupan yang lain. Banyak orang menghidupi yang lain, bukan menghidupi firman-Nya, karena nggak murni untuk menghidupi firman. Tidak murni untuk menjadi manusia ilahi. Banyak manusia tidak menjadi ilahi, menjadi manusia hanya biasa-biasa saja, karena mereka tidak murni hidupnya. Kepalsuan demi kepalsuan yang dihidupi. Pastikan hidup ini bukan untuk memalsukan diri. Itu sebabnya jangan berdusta terhadap diri sendiri. Kalau engkau mendengar firman, jangan keraskan hati, bertobat, dan hidupi sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan bentuk. Di masa-masa sukar saat ini Tuhan membentuk umatnya untuk menjadi umat perjanjian yang benar-benar murni, cemerlang, menerangi kegelapan, menjadi bintang-bintang, menjadi terang di dalam gelap, dan menjadi pengaruh yang mengubah keadaan. Orang-orang yang murni hatinya, yang akan memerintah di muka bumi. Pastikan bahwa engkau punya hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Engkau mengerti bahwa ibadah saat ini sedang Tuhan bentuk, sedang Tuhan ubahkan dari yang tidak murni menjadi murni. Karena banyak orang memegahkan gedung-gedung, memegahkan hamba-hambanya, memegahkan denominasinya. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan mau engkau murni, berbangga karena Tuhan. Bangga karena kemuliaan Tuhan nyata bagimu. Karena kau mengenal kebenaran, karena kau hidup dalam kebenaran, dan kau menyembah Tuhan, bukan menyembah yang lain. Teguhkan bahwa hidup ini memang Tuhan yang atur, Tuhan yang menetapkan supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya Tuhan didik. Dengan masalah pandemi COVID ini, kita dididik oleh Tuhan untuk ada di rumah-rumah merenungkan firman, sehingga kau mengenal Tuhan, sehingga kau murni hidup untuk menyembah Tuhan, bukan yang lain. Hidup untuk menantikan Tuhan, bukan menantikan yang lain. Jadi jangan bosan untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Jangan bosan untuk menantikan Tuhan. Jangan bosan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang mendidik bagaimana hidup ini murni di hadapan Tuhan. Engkau tidak ada motivasi yang lain selain mengharapkan Tuhan, selain menginginkan Tuhan, selain hidup untuk berkenan pada Tuhan, dan selain takut akan Tuhan. Pastikan bahwa engkau punya kemurnian dalam hidup ini. Hanya orang-orang demikian yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan, sehingga mulutmu akan memberitakan kabar baik. Karena engkau mengenal Tuhan. Yang diberitakan bukan keinginan manusia, tapi apa yang Bapa katakan. Roh Kudus yang berbicara, yang akan mengurapimu untuk dijadikan umat perjanjian, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan perpanjangan perkataan Tuhan. Sebab engkau dipakai oleh Tuhan. Bibir lidahmu diurapi untuk memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Bahwa Tuhan memakai lidahmu. Ketahuilah, orang yang murni hatinya, yang motivasinya benar, tulus, suci, hidup untuk meninggikan Tuhan, orang ini akan berdiri untuk menyatakan kemuliaannya. Dan mujizat-mujizat pasti terjadi melalui orang-orang demikian. Pastikan bahwa kau umat perjanjian yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Melalui hidupmu ada banyak mujizat, melalui hidupmu ada banyak perkara-perkara ajaib. Mulai hari ini, alami pembentukannya. Jangan lari dari pembentukan. Tuhan yang sedang membentuk. Saat ini kita diperlihatkan apa yang terjadi. Gereja yang megah, gedung yang megah, habis dimakan api. Karena Tuhan gak mau orang bermegah karena gedungnya, bermegah karena percaya pada hamba-hambanya yang diurapi. Engkau harus percaya pada Tuhan. Karena Tuhan mau melekat pada Tuhan, bukan melekat pada manusia, bukan melekat pada harta benda, bukan melekat pada kedudukan. Engkau adalah anak-anak raja yang ditetapkan oleh Tuhan. Melekatlah pada Tuhan, bergantung dari Tuhan, murni hidup karena Tuhan yang supply.
murni hidup karena Tuhan yang berfirman. Dan firman-firman inilah firman yang murni, yang akan membawa kita untuk menjadi manusia-manusia ilahi, manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita datang hampiri Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa hari ini kami datang kepada Tuhan. Engkau yang memurnikan hidup kami, Engkau yang menjadikan kami umat perjanjian, Engkau yang berfirman bagi kami senantiasa, buat hidup ini gentar dan takut akan Engkau. Engkau murnikan hati kami, Engkau murnikan pikiran kami, Engkau murnikan semua tindakan kami, bahwa kami hidup oleh Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Tidak ada satupun yang kami curi, semuanya milik Bapa di surga, untuk memuliakan Bapa. Buat hidup ini selalu menanti-nantikan Tuhan. Ada kemurnian hati yang menantikan Tuhan, bukan menantikan karena ada sesuatu. Buat murni untuk menantikan, karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan ini. Acaramu nyata bagi kami. Engkau punya kehendak untuk kami alami. Engkau punya rancangan untuk kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami. Buat hidup ini ada ketetapan-Mu ya Bapa. Tuhan, dengar setiap umat-Mu. Mereka saat ini yang berseru pada Tuhan, buat mereka mengenal Engkau dan bangga akan Engkau. Karena kami hanya menaruh harap kepada Tuhan. Hati kami melekat pada Tuhan, mata kami tertuju pada Tuhan, sehingga hal-hal yang ajaib itu yang kami dapatkan. Karena kami benar di mata Tuhan, pasti kami dibela Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Bapa, terima kasih buat kami selalu mengalami pertolongan-Mu, buat kami selalu melihat janji-janji-Mu selalu terjadi bagi kami. Karena Engkau murni, tidak ada yang lain selain Engkau ya Bapa. Buat hidup ini untuk melihat kemurnian-Mu dan ada di dalam kemurnian hati, untuk selalu percaya, berharap, dan selalu menerima apa yang Tuhan tetapkan. Karena kami percaya hidup benar di mata Tuhan selalu mendatangkan berkat. Bapa, berkati umat-Mu untuk hidup benar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.